Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salah satu ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran, sisi-sisi kemujizatan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu memiliki elokuensi yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Bahkan sampai hari ini, elokuensi kandungan ayat Al-Quran itu tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan ratusan tahun yang lalu, Allah menantang orang-orang manusia, bahkan jin pun Allah tantang untuk mendatangkan satu surat atau satu ayat yang serupa dengan Al-Quran, yang memiliki elokuensi yang serupa dengan Al-Quran. Elokuensi itu sendiri berarti bahwa bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran itu memiliki tingkat keindahan, konsep-konsep ilmiah, di mana maknanya tidak hanya yang tersurat tetapi juga makna yang tersirat. Para sahabat yang mulia, pun demikian, kiblat kita terhadap ilmu pengetahuan hari ini telah banyak dikaji oleh orang-orang yang berada di luar Islam itu sendiri. Salah satunya kita katakan ilmu tentang semiologi yang Allah ajarkan melalui Al-Quran itu pun sudah banyak kita tinggalkan. Semiologi itu sendiri diperkenalkan oleh seorang tokoh besar, yaitu Ferdinand de Saussure, di mana beliau mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini adalah tanda. Semiologi itu berarti semion, yaitu tanda, makna di balik tanda. Dan beliau mengatakan bahwa bahasa itu adalah tanda. Kita bisa melihat tanda yang berada di balik bahasa itu sendiri. Dan ini menantang kita, Al-Quran dengan elokuensi bahasanya, untuk mencari tanda yang berada di belakang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, tetapi melebihi daripada ilmu pengetahuan itu, yaitu Al-Quran itu adalah kitab tanda-tanda tentang kebesaran Allah. Sehingga definisi yang tepat untuk menggambarkan Al-Quran adalah Book of Sign, bukan Book of Science, tapi Book of Sign, yaitu kitab tanda-tanda, tanda-tanda tentang kebesaran Allah. Kita harus mampu mengkaji makna-makna tersirat yang berada di balik bahasa Al-Quran itu sendiri. Para sahabat yang mulia, Ferdinand de Saussure menyusun bahwa tanda itu, sign, itu harus memiliki signifier dan signifid, yaitu harus ada petanda dan makna apa yang dibalik tanda itu. Al-Quran sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan semiologi milik Ferdinand de Saussure bahkan menjawab ilmu pengetahuan itu sendiri, di mana bahwa tanda dalam kita sebagai orang muslim mengakui bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu termaktub berada di dalam dua definisi. Yang pertama, bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu yang kita sebut dengan ayat-ayat qauliyah, berada dalam teks Al-Quran, dijelaskan melalui hadis, melalui para lisan ulama, yang kita sebut dengan ayat-ayat qauliyah. Al-Quran menjadi mukjizat di mana kebesaran Allah itu menjadi begitu nampak nyata dengan adanya Al-Quran, sehingga disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Dan Islam saat ini dengan para ulamanya itu begitu besar kajiannya terhadap ayat-ayat qauliyah ini, tetapi kita lemah dalam ayat-ayat kauniyah. Bukan tidak ada ulama-ulama besar yang mampu mengkaji ayat-ayat kauniyah, katakanlah ahli-ahli fisika, ahli-ahli matematika, muslim-muslim ahli
matematika, ahli ilmu hukum, ilmu sosial, humaniora, segala macam. Tetapi persentasinya itu sedikit. Karena kita lebih cenderung kepada ayat-ayat qauliyah dibandingkan dengan ayat-ayat kauniyah. Padahal ketika kita mengkaji Al-Quran dalam banyak ragam bahasanya itu, ada hal yang ingin diungkapkan oleh Al-Quran, makna-makna tersirat dalam Al-Quran yang Allah menantang kita untuk mengungkapkannya. Bahkan Al-Quran itu sendiri mengajak kita untuk senantiasa berfikir, bertadabbur, merenungkan. Dan ketika mencapai puncak perenungan, puncak ilmu pengetahuan dari hasil berfikir kita, Al-Quran itu menggambarkan orang-orang yang demikian itu ketika mencapai tingkat tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayat kauniyah yang didukung oleh Al-Quran sebagai ayat-ayat qauliyah, itu tahap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berilmu pengetahuan, ulul albab, dalam ayat tersebut itu akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan segala yang ada di dunia ini sia-sia. Semuanya itu menunjukkan tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan teknologi yang kita miliki hari ini merupakan juga salah satu bentuk ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang berada di alam, dan kita harus pandai membacanya. Bahkan Al-Quran menyuruh kita untuk membacanya. Sehingga kemunduran umat muslim, kemunduran Islam pada hari ini ada pada ayat-ayat kauniyah. Dan kita ahli sekali dalam urusan ayat-ayat qauliyah. Tentu dalam peradaban, kemajuan manusia ini menjadi dilematis. Kita harus memilih salah satu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan segala kemampuannya itu tidak berada dalam ambigu harus memilih ayat qauliyah atau kauniyah. Kita harus mampu sebagai muslim menguasai keduanya. Kita harus ahli di bidang qauliyah dengan Al-Quran, dalil, tekstual, segala macam. Dan kita juga harus mampu di bidang ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang berserakan berada di muka bumi ini, termasuk dalam pengembangan teknologi itu sendiri. Kita harus maju masuk ke arah situ. Masyarakat muslimin, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda yang disebutkan oleh Ferdinand de Saussure, kalau kita hubungkan dengan pertanda manusia sebagai manifestasi daripada kebesaran Allah, kebesaran Tuhan, tentu ada satu kaedah yang mengatakan bahwa takhalluq bi akhlaqillah, berakhlaklah kita dengan akhlak Allah. Allah Maha menciptakan dan menjadikan manusia ini sebagai khalifahnya, perwakilan Allah untuk mengayomi bumi, dan kita juga diberi salah satu kemampuan untuk menciptakan pula. Maka antara Allah dan manusia itu penciptaan Allah yang badi', yang tidak membutuhkan dengan segala kebesarannya, yang tidak membutuhkan alat-alat, bahan-bahan, itu Allah limpahkan kemampuan menciptakan itu kepada manusia. Maka sebagai manusia kita pun harus mampu menciptakan, tidak hanya dalam bentuk konsep-konsep, tetapi juga dalam bentuk benda-benda yang konkret, perkara-perkara yang konkret, baik itu dalam urusan peradaban, kemajuan teknologi manusia, begitu juga dalam urusan pemikiran kita sebagai umat Islam, tentunya itu lebih diutamakan. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu ditentang oleh para malaikat. Malaikat mengatakan, untuk apa engkau menciptakan manusia di mana sifat mereka yasfikud dima, mereka itu akan menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan kami, manahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau. Itu kata para malaikat. Ini Allah jawab langsung, aku lebih mengetahui daripada apa yang kalian ketahui. Ini bentuk pembelaan Allah kepada manusia. Dalam semiologi, kita harus menangkap tanda pembelaan Allah ini pada manusia. Sedangkan kenapa Allah tidak membela para malaikat, mendengar para malaikat, dan malah memilih kita sebagai manusia itu
sebagai khalifah. Salah satu tujuannya adalah takhalluq bi akhlaqillah. Takhalluq bi akhlaqillah. Untuk memiliki akhlak sebagaimana akhlak Allah. Yaitu kita harus mampu menciptakan di mana ciptaan ini untuk mengayomi bumi. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh umat muslim, seluruh orang-orang yang memiliki otoritas, kemampuan dalam mengayomi pendidikan dunia Islam, mari kita ajak generasi kita untuk senantiasa mampu tidak hanya di bidang ayat-ayat qauliyah, tetapi juga mampu menangkap kebesaran Allah itu melalui ayat-ayat kauniyah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, tetapi tidak menghilangkan esensi daripada hamba ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadikan kita sebagai contoh-contoh khalifah yang Allah inginkan di muka bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil ibrah dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.